Halo semua, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu bisa belajar ya. Nah, jumpa lagi dengan mata kuliah biopsikologi di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kali ini, kalau minggu lalu kita sudah kenalan sama apa itu biopsikologi, terus dimensinya apa saja, kita nanti lebih ke kenalan sama sel saraf. Wow, kita lebih kenalan nanti di pertemuan kedua ini kita lebih banyak kenalan sama otak kita. Di otak kita itu ada apa aja sih, semacam itu. Kita lebih banyak kenalan ke situ di pertemuan kedua kali ini gitu. Nah, langsung saja ke materinya ya. Jadi di materi pertemuan kedua mata kuliah biopsikologi ini kita mau kenalan sama sel saraf dan fungsinya. Kalau di pertemuan kedua ini kita lebih berfokus saraf ini memiliki struktur apa saja sih gitu. Sel saraf ini memiliki struktur apa saja sih sama fungsinya dari struktur-struktur itu apa sih semacam itu. Jadi kita nanti membahas itu yang pertama, terus habis itu kita membahas antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain itu ada komunikasi nggak? Ada komunikasi antar neuron nggak? Gitu. Terus habis itu kita juga membahas tentang sinaps gitu. Nah, untuk outputnya ada tuh evaluasi akan pemahaman teman-teman terhadap materi yang pertemuan kedua ini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke IPA banget karena ini adalah biologis banget, ini IPA banget. Jadi sebelum kita masuk ke sana, kita kenalan dulu sama otak kita dan bagaimana sih otak kita bekerja. Teman-teman bisa menyaksikan video ini. Nah, ini sinaps. Jadi sinaps itu semacam jembatan antara neuron satu dengan neuron yang lain gitu. Nah, dua video ini itu menjelaskan dengan simpel sih. Dengan The simpel gap between the bagaimana two otak brain kita. cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side. The other. Oh, kenapa begini lagi? Sorry ya teman-teman. Kita ulangi ya. For Alison, as for every single one of us, learning something new means rearranging the way her brain works. Oh. Oke, kita coba putar gini saja ya. Kita coba putar videonya lewat sini. Jadi pada intinya di video pertama tadi itu adalah otak kita memiliki banyak neuron kan. Otak kita itu terdiri dari banyak sekali neuron. Kemudian antara satu neuron dengan neuron yang lain ketika kita belajar itu dihubungkan namanya satu jembatan. Jadi
namanya sinaps. Jadi antara satu neuron dengan neuron lain itu terbatasi sama namanya sinaps. Nah, proses belajar itu adalah proses menyatukan antara neuron satu dengan neuron yang lainnya gitu. Nah, ini dianalogikan sama seperti kita menyeberangi jembatan yang dalam. Ketika kita pertama kali menyeberangi, bukan jembatan, menyeberangi jurang yang dalam. Ketika kita pertama kali menyeberangi jurang itu menjadi kita berkali-kali mencoba, berulang kali mencoba, berulang kali belajar itu akan menjadi semakin mudah gitu. Jadi video pertama ini mengisyaratkan demikian. Ketika kita belajar, kita seperti cross jurang dalam gitu adalah kita sudah belajar tentang sesuatu. Nah, saya harap bagi teman-teman yang kurang begitu suka terhadap mata pelajaran sistem syaraf, sel saraf, ini memang awalnya memahami, apalagi istilah-istilahnya medis banget, istilah-istilahnya IPA banget. Tapi ketika kita belajar terus habis itu membaca literatur terkait dengan hal itu akan menjadi semakin mudah gitu. Sama seperti ketika kita menyeberangi jurang yang dalam itu, seperti yang dianalogikan sama Ellison tadi. Gitu. Oke, terus kita coba ya. Kita coba buka. Nah, kemudian kita coba buka video kedua nih. Video kedua, semoga lancar nih ya. Video kedua ini tentang bagaimana bagian otak yang katanya otak kita itu penuh dengan neuron itu berkomunikasi gitu, karena kita nanti kan belajar tentang komunikasi antar neuron kan. Ini video yang kedua. The human brain uses up more energy to run than any other organ in the body, burning a whopping 1/5 of the food that we consume. This makes the head hotter than the rest of the body, shown here by a heat-sensitive camera. We invest so much in the brain because of its importance. It's what makes each one of us who we are. It's amazing to consider that I'm holding in my hands the place where someone once felt, thought, and loved. From just looking at it, there's nothing to suggest very much ability at all. It appears rather gruesome, wrinkled like a walnut, and with the consistency of mushroom. For centuries, scientists have been battling to understand what this unappealing object is all about. But Aristotle was the first person to think seriously about how the human body worked. Nah, ini adalah We've come a long way since the 4th century BC. Now we can actually see inside a living brain. Medical scanners prove the brain is indeed where we think and feel. When a particular area of my brain is working hard, extra blood flows there through my arteries to provide energy for the active nerve cells. The scanner can detect these changes in blood flow, giving us a completely new window into the fascinating world of the mind. Nah, ini adalah otak ketika Using this mendengarkan technique, musik we can actually instrumental. watch the brain at work. Here, I'm listening to music. Not one, but several areas light up. Ketika kita mendengarkan musik, banyak sekali bagian aktif. For rhythm and for pitch. But what's actually happening deep inside the brain? It's a fascinating story, but it's complicated. It all starts with this tree-like structure, a single brain cell or neuron. Here is an actual neuron magnified 10,000 times. Neurons are the tiny building blocks of the brain. Nanti kita akan belajar tentang ini, teman-teman. Which prompts all our thoughts. They fire an electrical impulse. Amazingly, we can now see one firing. This is the first time it's been shown on television. The electricity is bursting along the neuron at 400 kilometers an hour. Here we're seeing it in slow motion. Within a tiny fraction of a second, it's ready to fire again.
Your brain has a staggering 100 billion of these neurons. Together, they could generate enough electricity to illuminate a light bulb. To make things more complicated still, the branches of each neuron are connected to thousands of other neurons. It's hard to grasp the sheer scale of all these connections. Imagine a bustling city. Now make the city 1,000 times bigger. This is the incredible tangle we call the brain. And there's more. Go deeper into this tangle, travel along a single neuron, and take a close look at the junction with its neighbor. Oddly, the neurons are not physically joined together at all. There's a tiny gap. To bridge this gap, the neurons release minute quantities of chemicals every time they fire. Chemical go-betweens that influence our thoughts. The human brain. Ya, itu semacam itu. Jadi itu yang dilepaskan. Oke, nah dua video ini merupakan penjelasan otak kita itu terdiri dari beratus-ratus ribu sampai 1 triliun neuron sih. Ada yang mengatakan, ada referensi yang mengatakan bahwa otak kita itu terdiri dari 1 triliun neuron. Ya. Antara neuron satu dengan neuron yang lainnya itu saling terhubung, saling terkoneksi gitu. Nah, ada celah kecil antar neuron yang dinamakan sinaps. Itu nanti yang mengeluarkan zat kimia, neurotransmitter dan apa fungsinya itu nanti akan kita pelajari di pertemuan ketiga. Nah, pertemuan sekarang kita kenalan dulu sama si neuron ini, sama si kayak cabang-cabang pohon ini. Ini terdiri dari apa saja gitu. Oke, kita next ke slide. Nah, ini otak kita ini memang terdiri dari 1 triliun. Ini mana nih? Oke. Nah, ini masing-masing neuron. Jadi satu neuron itu tidak hanya berhubungan dengan satu neuron lain, tapi dia bisa mencapai 200 sambungan neuron. Berarti bayangkan betapa rumitnya apa yang ada di isi kepala kita gitu. Padahal kita aja memiliki 1 triliun neuron, terus habis itu masing-masing neuron itu memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan 200.000 sambungan. Jadi sekitar 1 triliun dikali 200.000 sambungan. Nah, itu adalah fungsi kecerdasan awal dari manusia. Saat manusia dibikin, saat manusia masih dalam kondisi yang pure bayi, mereka memiliki potensi kecerdasan itu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu yang 1 triliun itu hilang, teman-teman. Jadi seiring berjalannya waktu, neuron itu hilang. Ketika kita lahir sampai usia 200. Ketika kita lahir sampai usia 2 tahun, ada 100 miliar neuron yang hilang. Setelah 2 tahun, kemudian berkurang lagi 50%. Pada usia 20 sampai 70 tahun, manusia kehilangan 18 juta neuron per tahun. Wah, hilang potensi yang amat sangat amazing ini. Kenapa bisa hilang? Karena satu neuron itu bisa terhubung dengan 200 sambungan, yang mana itu menyangkut dengan salah satu jenis kemampuan. Nah, kenapa bisa hilang? Karena neuronnya rusak. Rusaknya karena apa? Nggak dipakai gitu. Jadi karena rusaknya karena otaknya nggak dipakai, sehingga kita menyia-nyiakan potensi yang dulu awalnya 1 triliun itu gitu, semacam itu. Oh, kalau gitu dipakai dong. Alasannya susah, sama kayak tadi menyeberang jurang. Kalau proses belajar mudah semuanya sudah jadi profesor gitu kan. Semacam itu, semuanya sudah jadi ilmuwan. Gitu. Nah, kita sebagai seorang ilmuwan psikologi, eman-eman banget kan, sayang banget kalau misalnya setiap tahun kita kehilangan 18 juta neuron tiap tahun loh, karena kita nggak pakai otak kita. Maka itu
bagaimana cara kita menggunakan otak kita dengan baik? Pertama kita kenalan dulu sama otak kita. Otak kita yang terdiri dari neuron ini gitu. Nah, sebenarnya gini, itu otak menangkap stimulus berupa input atau masukan, kemudian diproses, kemudian dikeluarkan kembali. Itu sebenarnya prinsip kerjanya otak. Tapi kenapa manusia banyak sekali yang nggak mau pakai otaknya? Karena apa? Karena malas menerima stimulus, karena malas keluar dari zona nyaman gitu. Jadi informasi masuk kalau misalnya saya menganalogikan sih seperti kita lagi membuat jus jeruk yang kita bikin peresan jus jeruk gitu. Jadi informasi masuk berupa input stimulus, bisa stimulus itu bisa bisa hal dari luar, jadi perubahan dari luar yang memicu proses ini. Jadi input masuk berupa jeruk, berupa informasi. Kalau misalnya otak, jadi berupa informasi. Informasinya macam-macam, hal itu ditangkap sama, jadi bisa huruf, bisa kalau ini jus jeruk bisa huruf. Jadi informasi masuk melalui indera, itu ditangkap ke otak. Jadi contoh analoginya adalah jeruk masuk, kemudian diproses. Pemrosesannya ini adalah pengambilan sari-sari buah. Pemrosesannya adalah otak. Informasi masuk ke otak, kemudian ditangkap oleh otak, diolah sama otak, kemudian direkam. Jadi ada input, kemudian masuk, diolah, kemudian ada proses rekam, record, kemudian ketika informasi itu diperlukan, dia dikeluarkan dalam bentuk output. Outputnya adalah jus jeruk, atau outputnya adalah hasil recalling memory itu tadi. Semacam itu. Jadi sebenarnya prinsip kerja otak itu simpel gini sih, ada proses masukan atau input, kemudian diproses, itu direkam, ditangkap, dipahami, dievaluasi, kemudian outputnya apa. Gitu. Itu prinsip simpelnya. Nah, prinsip kita mendapatkan inputan dari mana? Dari indera. Dari inderanya ada apa aja? Ada 5 indera yang kita pakai gitu. Jadi ada visual, kita pakai mata, kita dikasih mata sama Tuhan. Ada auditory, mendengarkan. Ada kinestetory, penciuman kita. Terus habis itu ada gustatory, perasaan pencecapan gitu. Maka itu dalam belajar, dalam pembelajaran, dalam psikologi belajar pun kita akan mengenal ada istilah ini. Otak memproses informasi sehingga menemukan 3 tipe gaya belajar. Oh, ini tipe visual, ini tipe auditory, ini kinestetik. Itu karena proses prinsip kerjanya otak yang masuk mendapatkan informasi melalui indera gitu. Jadi adanya akses modalitas, ada visual, auditory, pendengaran, dan kinestetik. Kinestetik, olfaktori, dan gustatory. Gitu teman-teman. Nah, bagaimana otak menerima informasi? Gitu kan, pertanyaannya terusan. Karena di dalam otak kita terdiri dari neuron-neuron. Gitu. Terdiri dari sistem saraf. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih sistem saraf itu? Pemula dari kegiatan otot tubuh dan pengatur fungsi mental serta fisik. Nah, tidak hanya fisik saja yang diatur, tetapi mental juga. Gitu. Jadi sistem saraf bekerja berdasarkan impulsnya. Ada impulsnya, ada stimulusnya. Gitu. Nah, sistem saraf ini juga termasuk sistem pengendali. Karena apa? Karena dia merupakan rangkaian organ yang kompleks dan membentuk sistem terdiri dari jaringan syaraf, neuron itu tadi, yang itu tersebar. Gitu. Itu tersebar ke seluruh tubuh semacam itu. Nah, tujuannya apa sih kita memiliki sistem saraf? Supaya kita mencapai keadaan yang homeostatis. Homeostatis adalah keadaan yang kita tenang, kita seimbang semacam itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya apa kok kita memiliki sistem saraf? 3 fungsi sistem saraf diperlukan oleh seorang manusia. Yang pertama adalah fungsi kewaspadaan. Fungsi kewaspadaan ini mengatur yaitu tadi alat-alat yang alat-alat indera, terus habis itu bagaimana penginput datanya. Jadi indera harus peka gitu. Harus peka dan harus waspada. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Integrasi adalah ketika kita menerima proses input masuk dari sensori dan lingkungan luar, sistem saraf itu bertugas untuk mengintegrasikan, untuk menyatukan, menentukan kalau misalnya ada respon begini, kalau ada stimulus begini, respon apa yang cocok. Misalnya, kamu ada, misalnya ini mata terus habis itu ada benda yang
ada benda yang tiba-tiba masuk gitu. Nah, otomatis respon yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan adalah matanya menutup karena ingin melindungi mata itu gitu. Jadi itu fungsi integrasi, mengintegrasikan. Kemudian fungsi koordinasi, fungsi informasi kan diintegrasikan untuk dikirimkan pesan. Nah, kamu harus ngapain gitu. Jadi itu fungsinya. Jadi kan kalau misalnya manusia itu nggak punya sistem syaraf, manusia nggak akan bisa berinteraksi dengan orang lain karena nggak akan ada proses input, nggak akan ada kegiatan input, proses, sama output gitu. Semacam itu. Dan mereka nggak bisa beradaptasi juga. Sebenarnya sistem syaraf itu terdirinya dari apa sih gitu. Nah, ini IPA banget ini sudahan. Jadi sistem syaraf atau nervous neuron system itu ada dua, teman-teman. Jadi ada sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi atau peripheral neuron system. Kalau ini central neuron system gitu. Nah, sistem saraf pusat itu ada dua, terdiri dari dua. Yang pertama otak di beberapa bagian. Ada otak depan, otak tengah, sama hindbrain. Otak kecil atau otak belakang. Nah, otak depan ini terdiri dari beberapa bagian juga yang masing-masing memiliki peranan. Ada yang cerebellum, thalamus, hipotalamus, sama limbic system. Kalau otak tengah, mereka memiliki reticular formation, ya ini extended to midbrain. Jadi ini otak tengah. Otak tengah itu beberapa orang melakukan penelitian tentang otak tengah bagaimana semacam itu. Kemudian ada otak hindbrain ini, ada cerebellum, otak kecilnya. Otak kecil, jadi otak depan, otak tengah, sama otak bagian belakangnya. Nah, ada cerebellum, ada pons, sama ada medula. Ini nanti yang akan kita pelajari satu-satu. Ini gambaran luasnya dulu, gambaran general dulu gitu. Kemudian ada sistem saraf tepi. Ya, ada yang somatik ini, ada yang afferent sama yang efferent, nanti akan kita bahas. Kemudian ada yang autonomic, itu ada yang simpatik sama parasimpatik. Gitu. Oke, kita bahas dulu yang pertama, sistem saraf dulu. Sistem saraf pusat dulu. Jadi sistem saraf pusat di otak, bahwa otak kita ini terdiri dari neuron atau sel saraf dan juga sel glia, teman-teman. Jadi bentuknya sistem syaraf kita itu semacam ini. Jadi ada badan sel, kemudian ada inti sel, ada nukleusnya, kemudian ada cabangnya, masing-masing cabang ini namanya dendrit. Kemudian ini ada badan Golgi, ini ada nukleus, ada membrannya, ini ada sinapsnya, jembatan atau celah kecil yang menghubungkan antara reseptor sel saraf satu dengan yang lain. Kemudian ada ekor panjang ini di ini yang kalau yang kecil-kecil ini kan namanya dendrit, cabangnya kecil. Nah, cabangnya yang panjang ini namanya akson. Akson ini ditutupi sama sulcumyelin atau myelin shield atau sel. Nah, ini ada sel squam. Wah, ini apa, Bu? Nanti kita belajar pelan-pelan ya, Nah, kita belajar dulu yang pertama. Sel saraf atau neuron. Neuron ini fungsinya untuk apa? Untuk menghantarkan impuls. Jadi ada komunikasi antara neuron satu dengan neuron yang lainnya. Jadi dari lingkungan atau saraf ini adalah alat untuk proses ini tadi, untuk kegiatan input, proses, dan output itu tadi. Gitu. Nah, sel glia itu merupakan sel pendukung pada otak dan sumsum tulang belakang yang mengisi ruangan antar sel saraf yang tidak mengkonduksi. Jadi supaya nggak ada konduksi impuls gitu. Nah, sel saraf dan sel glia ini membentuk mielin bagi akson. Jadi ini ada mielinnya, ada nodus Renvier adalah celah, makanya ini ada nodus Renvier itu gitu. Nah, sel saraf adalah satuan sistem saraf, mempunyai ciri-ciri tertentu dan membedakan dengan sel tubuh lainnya. Nah, bagian dari tengah neuron dan serabut tipis itu yang menjulur yang panjang tadi namanya akson. Terus bagian akson ini namanya dendrit. Nah, masing-masing neuron satu dengan neuron yang lain itu ada celah namanya sinapsis itu. Gitu. Jadi gini, ini jauh lebih enak sih. Jadi ini namanya badan sel atau soma. Badan sel ini nanti terdiri di dalamnya ada badan Golgi, terus habis itu ada membran sel, terus habis itu ada nukleus atau inti sel. Kemudian cabang-cabang kecil ini namanya dendrit. Nah,
Kemudian cabang yang besar ini, cabang yang panjang ini namanya akson. Nah, akson ini itu ditutupi oleh namanya selubung mielin atau mielin shield. Nah, antara ini kan ada akson yang tidak tertutupi. Nah, itu namanya nodus Ranvier. Tuh. Nah, ini bukan dendrit, tapi ini terminal button yang nanti ini akan menghubungkan ke celah yang lain, sinaps yang lain, ketemu sama. Nah, ini sel body, ini kan yang tadi, terdiri dari nukleus ini tadi, ada badan selnya. Terus, habis itu, bagian sel saraf yang lain ada dendrit. Dendrit ini adalah cabang-cabang pendek yang keluar dari badan sel. Kemudian ada akson. Nah, akson ini kalau dendrit ini kan cabang-cabang pendek. Akson ini adalah yang serabut panjangnya, yang aksonnya. Gitu. Jadi satu akson itu kadang-kadang 20 cm. Wow. Di otak kita loh itu, gitu teman-teman. Nah, ketika akson ini menjulur, dia ditutupi namanya selaput mielin. Nah, ini selaput mielin adalah selaput yang melapisi akson. Fungsinya apa? Kok ada selaput mielin? Itu sebagai isolator elektrik dan memberikan nutrisi dan gizi pada akson. Nah, tidak semua akson itu memiliki mielin karena akson yang tidak memiliki mielin itu dinamakan nodus Ranvier. Gitu. Nah, fungsinya kan itu mielin. Nah, jenis neuron. Neuron tadi kan di depan ada neuron sensorik, ada yang afferent, ada yang motorik efferent, sama yang interneuron atau konektor atau adjuster gitu. Nah, neuron sensorik atau afferent itu sifatnya unipolar, input ya, afferent menginput, menerima input. Tapi kalau yang motorik itu merespon dalam bentuk. Makanya yang sensorik itu satu, unipolar, sensori neuron. Dan motorik atau yang efferent itu multipolar karena responnya bisa beda-beda. Kalau yang bipolar itu yang interneuron. Jadi dia tidak hanya sebagai sensorik saja, tetapi juga sebagai motorik. Jadi dia tidak hanya sebagai penerima sensor atau sebagai proses input juga, tapi dia juga output gitu. Semacam itu. Nah, jadi ini nih. Yang unipolar itu ada satu kaki pada satu soma. Terus yang bipolar itu 2 kaki. Tapi kalau yang multipolar, ini yang motoneuron, yang mereka satu kaki dan panjang akson. Nah, ini yang sering muncul nih, yang multipolar. Gitu. Ini gambarnya juga, gambar yang jauh lebih jelas. Nah, ini kan teman-teman. Jadi, ini itu yang efferent, yang sensorik, sama ini yang motorik gitu. Nah, yang sensorik ini kan dia di bagian ujung vektornya, di bagian ujung somanya ini. Nah, neuron sensorik atau yang efferent itu fungsinya untuk menerima stimulus dari luar, input dari luar untuk ditujukan ke otak. Jadi ini menuju otak. Gitu. Semacam itu. Jadi ini ada dendrit, terus habis itu ada akson. Nah, ini menuju otak gitu. Nah, tetapi kalau yang yang multipolar itu ada aksonnya gitu. Ada aksonnya. Jadi mereka menerima ini reseptor dari sini, kemudian diteruskan ke sini, diolah, terus diproses dalam akson, kemudian dia merespon. Gitu. Nah, neuron sensorik atau afferent ini yang tadi. Jadi input dari otak dan sumsum tulang belakang ada saraf. Jadi ini yang saraf kranialnya. Jadi sensorinya. Kalau yang efferent itu dari otak ke otot dan kelenjar. Kalau yang interneuron itu mereka bisa bawa informasi antara sel saraf. Gitu. Semacam itu. Nah, ini adalah ini adalah neuron sensoriknya. Jadi dia dari penglihatan, dari indera, kemudian menuju otak. Kemudian dari otak kan diproses, kemudian ada neuron motorik. Kemudian diteruskan ke otot. Semacam itu. Jadi prosesnya sama, kegiatannya sama, input, proses, output.
Nah, ini perbedaan sel saraf. Ini yang sudah kita bahas tadi, ada konektor dan ada adjustor ini tadi, teman-teman bisa baca. Terus sekarang kita bahas ke komunikasi. Komunikasi di dalam sel. Karena apa? Antara satu neuron dengan neuron yang lain itu pasti terhubung gitu. Jadinya ya, proses pengubahan sinyal gitu. Nah, komunikasi di dalam sel itu begitu. Tapi ada juga komunikasi di antar sel. Jadi antara melalui syaraf itu tadi. Jadi ada akson itu tadi, ada akson yang memanjang. Makanya ada komunikasi antar sel. Nah, komunikasi antar sel ini word system itu adalah komunikasi melalui syaraf atau listrik. Jadi saraf itu menghantarkan impuls di sepanjang akson. Tapi kalau non-word system, itu yang kerja adalah neurotransmitter. Nah, neurotransmitter akan kita pelajari di pertemuan ketiga. Nah, komunikasi dalam sel ini ada ini. Ada reseptor yang merupakan protein yang berfungsi untuk mengikat ligan dan mengubah sinyal menjadi sinyal lain. Kemudian terdapat inti sel, sitoplasma, protein, dan intrasel. Kemudian ada juga kanal ion. Kanal ion ini berperan untuk mengatur pergerakan. Jadi ada tipe kanal, ada resting, passive, ion channel, kemudian ada chemical activated, sama ada voltage activated. Tuh. Terus, nah komunikasi di dalam sel tujuannya untuk apa? Untuk mengukur potensi elektrik akson. Jadi ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada action potensial, ada resting potensial, ada depolarization. Kemudian ada hyperpolarization juga. Nah, ini ada action potensialnya. Jadi gambarnya kalau misalnya komunikasi di dalam sel itu action potensialnya semacam ini, kemudian depolarisasi karena terus untuk komunikasi antar sel yang komunikasi listrik ini hitungannya cepat banget teman-teman. Jadi dalam hitungan milidetik gitu. Informasi itu dihantarkan di sepanjang saraf. Nah, yang menghubungkannya antara komunikasi antar sel itu dikenal sama sinaps itu tadi. Jadi kalau di video tadi kan ada celah kecil antara satu neuron dengan neuron yang lain. Ini adalah komunikasi antar sel. Makanya itu yang namanya sinaps itu, komunikasi aps itu. Kalau pakai kimiawi, nah sinaps ini biasanya terdiri di gerakan refleks, terus habis itu cepat kayak gitu. Tapi kalau reaksi kimiawi ini ada apa ya? Ada apa ya namanya? Ada andil zat kimia yang ada di otak, baik itu neurotransmitter, hormon maupun neurohormon gitu. Nah, ketika komunikasi antar sel ini menggunakan komunikasi kimiawi, itu berlangsungnya waktunya jauh lebih lama. Makanya ketika itu ada efeknya yang jauh lebih lama. Tapi kalau jauh lebih lama itu berarti perilakunya itu jauh lebih lama responnya. Berbeda dengan sinaps yang dihubungkan sama sinaps yang listrik tadi gitu, itu cepat. Oh, kalau misalnya ada jari yang mau colok mata, dia langsung bergerak menutup mata semacam itu yang listrik. Gitu. Nah, komunikasi antar sel itu ada 3 cara. Jadi secara langsung, jadi yang pakai listrik yang jadi refleks tadi. Kalau lokal itu tadi yang menggunakan zat kimia yang terus zat kimia dan cairan ekstrasel. Kalau jarak jauh itu yang pakai hormon. Zat kimia itu pakai neurotransmitter, kalau yang jarak jauh itu pakai hormon. Tuh. Nah, ini sinaps yang dia memindahkan satu impuls dari satu neurotransmitter ke neurotransmitter yang lain. Namanya synaptic transmission gitu. Ini bentuknya button sinapsnya. Oke, terus habis itu gimana sih jalannya impuls gitu. Nah, impuls itu dijalankan ini. Ini kan apa namanya? Ini kan sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Nah, ketika mereka berhubungan, jadi neuron satu kan membentuk koneksi dengan neuron yang lainnya kan, begini kan. Nah, mekanisme jalannya impuls adalah mereka mengalami
Perbedaan putus dapat diteruskan dan mengalir melalui sel saraf yang disebabkan karena adanya perbedaan potensial listrik, adanya polarisasi. Nah, muatan listrik di luar membran sel itu positif, sedangkan di dalam muatan listrik di luar membran sel adalah positif, sedangkan muatan yang ada di luar bukan membran sel itu negatif gitu. Maka itu terjadi perjalanan impuls gitu. Jadi kalau misalnya sel saraf ini diberi rangsangan, diberi proses input karena adanya polarisasi, maka polarisasi membran itu akan berubah. Jadi membuat polarisasi mengalami pembalikan. Semacam itu. Jadi itu adalah rantainya. Jadi semacam kayak, oh ini ada stimulus, kemudian dia mengkaitkan begitu. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini ada mekanisme gerak. Gimana sih kok ada gerak? Gerak itu kan ada macam-macam. Ada gerak sadar. Gerak sadar adalah ketika saya mengangkat tangan dan saya sadar bahwa saya sedang mengangkat tangan. Ini namanya gerak sadar. Gerak sadar itu mekanismenya gimana? Kita sensorik, kemudian ke sel saraf pusat, ke motorik, kemudian ke efektor gitu. Berarti ada sistem saraf tepi, kemudian ke reseptor kan, kemudian ke saraf sensorik, karena ada rangsang, oh harus angkat tangan, berarti dia angkat tangan, dan dia sadar gitu. Tapi kalau gerak refleks, tidak. Gerak refleks adalah sistem sarafnya bukan lewat otak, kalau ini gerak refleks adalah sistem saraf, gerakannya ini saraf pusatnya bukan lewat otak, tetapi lewat sumsum tulang belakang. Gitu, itu gerak refleks. Begitu. Nah, ini adalah penjabarannya dari gerakan refleks. Kalau ini kan ada rangsangan, kemudian menuju ke sumsum tulang belakang, kemudian direspon. Nah, bentuk responnya, prosesnya bagaimana? Bentuk responnya begini. Jadi ada stimulus datang, kemudian di reseptor ada sensori, masuk ke sumsum tulang belakang, masuk ke spinal cord. Spinal cord kan sumsum tulang belakang itu, kemudian baru ke efektor atau responnya gitu. Jadi tidak, otak itu nggak sadar kalau kita sedang bergerak, itu gerak refleks. Nah, contoh gerak refleks adalah ketika kita menjauhi objek yang panas. Tiba-tiba kita gini. Karena apa? Karena ada objek yang panas sehingga kita menghindari itu gitu. Itu lewatnya sumsum tulang belakang. Otak nggak sadar, otak nggak menyuruh, hei kamu pindah karena itu panas. Tidak begitu. Gitu. Yang ini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini terkait dengan neurotransmitter. Neurotransmitter kita bahas di minggu depan. Jadi ini pengantar saja bahwa mekanisme jalannya impuls itu tidak melalui listrik tok, tetapi juga melalui neurotransmitter. Nah, neurotransmitter akan kita bahas minggu depan, teman-teman. Gitu. Minggu depan kita ketemu, kita reseptor. Gitu. Semoga video ini membantu. Dan ingat untuk mengerjakan kuis post-testnya. Terus apa lagi? Itu saja sih. Sampai ketemu kita ada Zoom Meet ya. Sampai ketemu di Zoom meeting. Sampai jumpa. Dadah.